di Australia. S3-nya di Australia di Monash University. Nah, sekarang beliau ini sekeluarga di Singapura. Nah, ini Prof. Nurhuda Ismail itu sekarang mengajar di susah namanya Raja Ratnam ya. Raja Ratnam ya. Kemudian kalau bicara masalah publikasi, kalau di Indonesia kan mesti yang digembar-gemborkan Skopas Skopus, tidak perlu dihitung kalau sudah kelasnya Pak Nurhuda Ismail. Kemudian lainnya lagi, beliau ini juga menjadi konsultan ada ya beberapa organisasi, lembaga, negara-negara tertentu untuk menanggulangi masalah terorisme. Ya, jadi luar biasa pengalamannya. Saya pikir tidak perlu berlama-lama untuk ini pengantar masalah Pak Huda ini siapa, Prof Huda ini siapa. Langsung saja saya pikir begitu Pak Huda ya, ngobrolnya ke Ya, ya, mahasiswa. ya, boleh, boleh. Oke, monggo silakan. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Makasih sekali waktunya. Ini Mas Dipa ini dulu waktu di apa itu di Melbourne itu Ustadz saya ini dia yang ngelola masjid gitu loh. Jadi saya harus agak soleh dikit dan saya nggak bisa menolak kalau beliau yang minta gitu. Oke, tapi ini kalau saya kan biasanya pendekatan yang saya lakukan itu kan selalu pendekatannya itu co-creation. Even ketika saya melakukan kelas-kelas seperti ini, kalau saya nggak ditanya ya kelas saya tutup gitu. Karena cara pembelajaran orang dewasa paling baik itu adalah ketika orang dewasa itu merasa bahwa I want to learn something, I want to know. Nah kalau nggak ada itu, ya itu tidak berjalan maksimal. Jadi saya akan kasih kisi-kisi sedikit aja, seperti yang disampaikan oleh Mas Dipa tadi, Pak Dr. Dipa tadi. Saya mempunyai background yang agak macam-macam itu, mulai dari lulusan pesantren, ngeruki di Solo situ kan dekat, terus kemudian ke UIN, terus kemudian ke UGM, terus kemudian ke Inggris. Kalau dari sisi pendidikan kemudian S3-nya di Australia. Semuanya itu ada, meskipun kalau menurut orang Indonesia itu disebut sering tidak linier, tapi pada prinsipnya itu semua linier, bahwa saya itu selalu terobsesi dengan storytelling. Saya itu senangnya dongeng. Apapun kalau bercerita, kalau menyampaikan konsep abstrak itu harus saya bungkus dalam bentuk storytelling, cerita. Nah, 5 tahun terakhir ini, saat tahun 2018-an, itu saya memulai gerakan yang namanya, ya apa itu, sebuah framework atau cara berpikir, cara bekerja yang terinspirasi dari tulisannya Jeffkin. Jeffkin. Tapi sebenarnya sudah saya lakukan, namanya transmedia storytelling. Bagaimana kita bercerita, bertutur, menyampaikan gagasan-gagasan kita itu dengan berbagai, dan sadar bahwa platform ketika kita menyampaikan itu selalu mempunyai treatment tersendiri-sendiri. Nah, kalau dulu di pesantren itu diajarkan pepatah bahasa Arab itu kira-kira bunyinya gini. Likuli makomin makolun. Likuli makol, setiap conversation, setiap pembicaraan itu makom, ada tempatnya. Jadi kalau ngomong bahasa Jawa sing halusan itu juga ada tempatnya, ngomong ngoko juga ada tempatnya. Nah, di ini kemudian saya terjemahkan menjadi dalam bahasa modern itu, saya paham bahwa kalau menyampaikan isu yang sensitif, tadi Pak Dipa sudah menjelaskan, saya menjadi konsultan untuk UNODC, United Nations untuk crime dan apa itu drug di Asia Tenggara. Spesifik ya, bagaimana ngajari negara dan civil society di Asia Tenggara itu mengemas pesan-pesan tentang crime. Itu kayak gimana gitu. Nah, saya menggunakan apa itu namanya documentary film. Saya menggunakan documentary dengan film. Terus kemudian saya terjemahkan, ada bukunya, ada kampanye sosial medianya dalam pesan yang sama. Saya pikir kayak gitu. Ya itu yang karena sekarang kecenderungannya kan tadi disampaikan juga oleh Pak Dipa, intelektual di Indonesia itu alhamdulillahnya itu kan terobsesinya dengan Scopus ya. Dan lebih parah lagi kan seringkali dosen yang harus nanggung itu kalau bayar-bayar semuanya itu. Nah kalau di luar negeri itu kan agak berbeda ya. Tapi saya nggak mau cerita itu. Jadi dari meskipun tadi dunia saya itu ketok ini wong Jawa itu meletot-meletot gitu kiri kanan sastra Arab pindah sini. Tapi core-nya itu sebetulnya sama, storytelling, dongeng gitu. Nah, ini sebelum saya ini mungkin Mas Diba bisa bantu saya dikit Mas. Itu kemarin itu tadi kan saya share di grup Monash itu ya. Itu Ya. kita itu
di di grup kita itu tentang Social kerjaan saya yang reservoir, terbaru. ya. Kerjaan saya yang terbaru itu tentang bagaimana saya menggunakan apa storytelling. Jadi saya melihat bahwa hari ini itu ada orang naik haji, ada musim-musim haji. Jadi kalau jurnalistik itu kan biasanya mengambil what is happening, apa sih yang terbaru. Dan yang terbaru itu ketika orang ngomongin masalah apa itu namanya, ketika orang ngomongin masalah haji, itu bagaimana saya bercerita gitu. Nah, kemudian saya nge-pitch sebuah cerita yang saya tulis, tentu kan akhirnya kan menulis, Ya. yaitu kisah seorang tukang ojek dan penjual bubur yang bisa naik haji. Iya, 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 iya. Nah, itu. Jadi saya mau bercerita, oh hari ini haji. Nah, besok orang puasa gitu misalnya. Kalau di Indonesia kan Jumat ya, besok ya. Di Singapura itu Sabtu soalnya. Oke, Oh, Sabtu. Jadi ini baru keluar tadi malam itu beritanya gitu. Coba di-share di teman-teman dulu. sudah saya Ah, share. tolong di-share. Saya kasih waktu untuk tonton dulu. Saya kasih break. Atau sebelumnya ada yang mau nanya dulu. Sebelumnya saya mau nanya dulu. Baru nanti saya suruh nonton dan nanti saya menjelaskan. Apa mau ditonton bareng? Atau gimana? Mau nonton dewe-dewe? Nah, bagaimana? Mau nonton sendiri apa ditonton bareng saja? Nek tonton bareng nanti kan berarti aku tinggal share screen. Oh Saya bisa iya, jelaskan satu persatu prosesnya gimana. ya Karena, malah ditonton bareng saja Pak udah. oh ya boleh. Tapi sebelum nonton bareng, ada sing tekan ora? Ada yang Ada yang ada yang tangan apa? dulu? Belum, Pak. Oh. Belum nih soalnya mumpet apa piye? Kecepatan ngomongnya. Oke ya, sebentar. Mas Diba bisa ini nggak bantu saya untuk apa itu namanya? Saya share screen ini biar jadi apa posisinya ini? Langsung bisa. Bisa, bisa. Oke, ini belum itu. Belum bisa. Ini anak Solo semua ya ini ya. Ada Anak yang bisa Solo. ini ada yang nggak ada yang bisa sing ra iso ngomong bahasa Jawa dah. Semua bisa ngomong bahasa Jawa nggak ini? Siapa yang Bisa nggak bisa? semua, Pak. Oh, ya wes nganggo bahasa Jawa guys. Ya. Kesel ya ngomong bahasa Indonesia ya. Halo, Assalamualaikum Pak Yunus. Oke, Oh, ini ya. iya, iya, kita bisa Kita ya, nonton Pak. bareng ya. Iya, Nih saya cepetin. betul. Nih. Oh, 16 tahun yang lalu. Dan pada bulan kulon dari arisan, kulon dapat haji tahun 2012. Kami daftar haji pada Juli 2009. Cabaran kami adalah untuk mencukupkan kos yang telah ditetapkan oleh tabung haji. Kami telah mendaftarkan diri kami pada tahun 2013. Selepas 12 tahun, saya ada masalah kesihatan dari segi sedikit saya agak weak lah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Oke. Ini saya jelaskan dikit. Ya banyak orang itu saya kan ada orang yang menjual Indonesia ya. Jualnya ada yang hasil alamnya. Rata-rata kan orang hasil alamnya atau potensi produksinya. Kalau saya itu jual Indonesia itu dari sisi ceritanya. Jadi saya jual Indonesia dari sisi dongengnya aja. Dan sebetulnya kalau ini kan pelajaran sastra Indonesia ini, Mas Padipa ya. Iya, Itu sebetulnya itu kalau kita berbelajar bahasa Indonesia hanya berpikir bahwa ini akan diajarkan di sekolah-sekolah, tidak melihat bahwa ini adalah social capital yang kemudian mendorong namanya cultural intelligence, itu ya nanti menurut saya bayangan kita itu mau jadi guru gitu loh. Atau kita nulis hanya di media. Tetapi kalau kita melihatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa rumpun, potensi rumpun dan itu rumpun itu harus saling tahu dengan yang lain, dibungkus dengan bahasa itu ASEAN misalnya, itu itu sangat memungkinkan kita untuk bermanuver. Makanya ketika
saya nge-pitch ide ini, itu saya ngomong kepada TV Singapura, we need to have a regional story. Kita perlu mengangkat sebuah cerita yang berbasis regional. Kan selama ini kalau dari sisi keamanan kan ASEAN ini, wilayah ASEAN ini termasuk wilayah yang relatif aman dibandingkan bahkan Eropa ya kan. Eropa sekarang juga ada permasalahan konflik dengan Ukraina. Apalagi Timur Tengah, apalagi nah ini bisa menjadi contoh. Dan yang salah satu contoh mereka itu bisa aman itu adalah ada bahasa dan ada sebuah kegiatan yang menyatukan. Nah, makanya kita yang paling penting itu kalau nggak filmnya sih rangel, Mas. Atau teman-teman semua di sini. Oh, rangel, nggak susah. Tapi how would you pitch? Lu gimana kamu tuh nge-pitch ceritanya gitu loh. Ngedol cerita kamu bahwa your story is not only about story penjual bubur aja gitu. Ceritamu itu bukan hanya sebuah cerita seorang yang jualan bubur nuai haji, tapi sebuah cerita semangat regional Asia yang saling terkait satu dengan yang lain yang disatukan dengan bahasa. Jadi caranya ngejual gitu. You understand the story is one thing. Kita tahu ceritanya itu satu hal. Kita tahu teknik pengambilan gambar itu satu hal. Tapi the most important part adalah how can you sell that story into a regional one. Sebuah cerita yang bersifat regional. Dan tiba-tiba orang, wah ketoknya gawean ini penting gitu. Nah gitu. Iya, iya. Saja nih mau ngambil syuting, karena nanti akan kita lihat. Akan kita lihat nanti ada nanti habis ini kalian nonton sendiri. Ada seorang nanti cari di YouTube. Ini teman saya tahun 2000 di Washington. In eksperimen. Dia eksperimen. Pertanyaannya dia gini. In a banal setting, dalam sebuah setting yang sangat biasa aja, yang tidak dikurasi, can beauty transcend? Apakah keindahan itu bisa melampaui kondisi yang kalau nggak disetting, itu nggak dikurasi? Akhirnya teman saya yang wartawan di Washington Post itu bikin eksperimen. Dia ngundang orang namanya Joshua Bell. Ada yang main musik di sini? Muhammadiyah haram nggak Pak musik Pak? Ya, Muhammadiyah haram nggak musik? oh boleh, sangat Oh boleh. boleh. Oh boleh, oke. Nah si Joshua Bell ini pemain biola. Nah Joshua Bell pemain biola, bionya dia itu sangat pemain biola yang paling mahal. Biolanya aja, mau biolanya gitu. Ini regane itu 3 juta US. 3 juta US itu oke banget. Sekitar ya kalau kita itu 3 miliar lah. Biolanya itu loh Pak. Akhirnya dia suruh main, nanti sampean lihat di YouTube ya. Ketika dia suruh main di mana di subway subway di Washington suruh main gitu. Dari pagi sampai siang. Pak Orang Uda, Pak berapa? Uda, sorry, bukan 3 miliar, Berapa? 40 miliar. Wah, 40 miliar loh, kayak banget Oh nih Pak. iya. Itu duitku loh, kuy. Nah ya, ketika 40 miliar loh, kuy. Nanti Google Joshua Bell itu ada gitu. Bal ini ya. Tadi terus si semua orang kan akhirnya pada sibuk ngejar subway-nya ya kan ngoyak trime masuk itu nggak tek ke orang yang main tadi tuh nggak tek ke ngomong main gitu paling kemudian ada yang ngasih tip-tip yang paling besar itu hanya $20 sehingga sampai eksperimen itu berhenti sekitar 1.000 orang nonton yang berhenti itu jumlah yang dia terima itu nggak sampai $100 54-an gitu padahal dia itu nek nyewa dia itu larangnya minta ampun kenapa karena tidak dikemas sama bahasa Indonesia itu yang murahan wira kanggo gawe wis murahan itu. Sinau, Ah, sinau. oke, oke. Eh? Leres, leres, leres. Sinau, sinau puisi, sinau sastra Indonesia yang goblok. Nek iki nek sing lanang-lanang kaya Mas Yunus ini mesake golek Pak golek maratuwa angel kuwi. Atau mbak-mbak iki ora gelem lah sing do sinau bahasa Indonesia. Masa depannya itu nggak jelas. If you look at the language that way, ya memang Oke. begitu. Oh, Tetapi oke. kalau you look at the language has a potential of unifying gitu. Seluruh Asia Tenggara ini itu pada iri sama Indonesia karena Indonesia itu bahasa Indonesia itu yang masuk UNESCO. Jeh, jeh, leres, leres. Ya, itulah yang you have to look at the power of language itu beyond the language itself. Nah, caranya terus tak bakuli ngono mah mereka gelem. Jadi kok saya Baku. nah, makanya karena orang ngomong, "Loh kok saya nggak film." No, I'm not only making a film. I'm selling a concept. Oke, tak lanjut ya. Ini tadi udah tahu konsep besarnya, ndaki-ndaki gitu kenapa? Karena sing Nggih. bakulan ini dokter, sing bakulan kayak aku kan dokter. Jadi so menjelaskan gitu loh konteksnya ngene ya wongnya mandek-mandek wae. Sehingga ketika kita itu ngecharge mahal, nek bayar murah mereka itu isin. Jeh, Itu jeh. kudu ngono kuwi carane. Oke, sorry kecepatan ya. Ini nah ini tonjolkan. Kita lanjut. Khusus saya akan fokus yang di Indonesia aja.
Karena tim saya kan ada di 3 negara, tapi ini akan saya fokuskan di Indonesia aja. Masya Allah. Wis, Wonosobo. Saya itu dapat rezeki ya emang jualan bubur niku toh. Ini kadang-kadang dikasih bapakin asal ojek pinter-pinter mboten nate kula lebur, kula tabung. Saya ngojek pangkalan tiap hari. Misalnya jualan tiap jam 6 sampai jam 9. Uang ojek yang itu pendapatannya itu lah enggak banyak lah, tambah 40 ya kotor kayak gitu, masih dipotong bensin kayak gitu. Nih, nasi tok 5.000, nasi telur 10.000, bubur telur nih 10.000, bubur ketan 5.000, bubur sayur 5.000. Tinggal kali mengke lauknya nopo. Kulo daerah arisan sebulan kang 100. Terus paune kan dereng nganut tak tabung-tabung. Pun angsal porsi, kulo pesen nabung mawon. Nggih, dereng saged berangkat kulo nggih. Angsal arto selangkung yuta. Terus kulo langsung daftar bulan September tanggal 9 tahun 2012. Saya sama istri saya ke Bank Jateng mau daftar. Nah, di sana itu pegawai itu yang perempuan sama atasannya bilang kayak gini, Pak ini mau daftar haji, padahal ini tukang ojek, orang itu nggak bisa bayar kayak gitu. Ya atasannya itu di situ tukang ojek nggak apa-apa asal bisa bayar kayak gitu. Oke, jadi kan ini kan ceritanya kan remeh-temeh banget aku Mbak. Remeh aja itu tadi ada orang yang pengen haji, tapi ini saya ingin tunjukkan. Nanti kalau saya bandingkan dengan Malaysia, mereka dari yang kelas mapan gitu misalnya. Ini saya contohkan yang di Malaysia, kelas mapan. Kalau apalagi yang dari Singapura, kelas mapan lagi. Ini contoh aja ya. Oh. Nah, tetapi yang di Indonesia itu saya pilih ceritanya yang menggetarkan. Ini contohnya, lanjut nih. Jantung sekali sama tes darah, tensi, urin. Saya memastikan kesihatan saya lulus dalam mengikut kategori yang layak untuk menunaikan haji. Pada ngapunten, ngapura. Ngapura ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga RT 5 RW 3. Yang pertama nggih niki silaturahmi dengan Ibu Daryati. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Atau belum? Ada pertanyaan? Saya malah ini tertarik Pak udah. Ribun? Ini ide awalnya kan untuk kemudian kan menarik ya. Saya kalau melihat Pak Uda itu seperti Pak Uda tadi ceritakan ya. Pak Uda itu memang bakul dongengan ya. Tapi itu kan memang kekuatan dari banyak hal ya. Saya masih ingat Steve Jobs itu terkenalnya karena storytellingnya bagus sehingga produknya bisa dijual. Dan tadi pancingan Pak Uda menyindir kami, tapi itu sindiran. Aku orang nyindir Pak, aku Pak. Bukan, maksudnya tentang bahasa dan sastra Indonesia. Meh mbok kapake cah, kurang lebih kan begitu. Itu kan sindiran yang sangat bagus untuk kami. Storytellingnya mana itu loh, kan gitu. Lah, maksud saya ini kalau kasus jenengan ini kan yang haji nih ya, yang fokus yang haji. Ini dapat idenya kok tiba-tiba aku pengen nyeritain haji itu dari mana itu? Padahal kan kalau tidak salah kan sebelumnya jenengan kan desa apa itu saya masih ingat. Desa Tumbuh. kok terus tiba-tiba oleh ide tentang ini nih apa pas mergo oleh ide ngopi atau bagaimana? Nah, oke.
Jadi kan selalu orang kan nanya ke saya, ya, kok kowe idene akeh rantok mati-mati nih gitu. Kan rata-rata gitu. Dan saya itu yang membedakan saya dengan yang lain. Satu karena kepepet Mas Diba ya. Jadi nek wong susah kan mesti dongane akeh ya. Jadi ini itu sing jaga dongane akeh sehingga banyak mikir. Tapi sebetulnya gini, konstruksi kenapa kita banyak ide itu sebenarnya ide itu kan sosial. Jadi orang punya banyak ide ya nek apa itu namanya istilahnya itu intelektualisme, ide itu kan kita belajar itu bukan tiba-tiba nunggu terus aha eureka itu kan enggak, tetapi sebuah proses sosial, proses dialog. We learn through someone. Kita belajar melalui orang lain. Nah, ini kan juga karena saya melihat, membaca. Nah, kan kalau membaca itu kan selalu kan ya sampean tahu gerakan saya itu kan setiap saat itu bukan what it is, tapi what is possible. Kira-kira apa sih yang memungkinkan selain itu apa? Jadi kalau aku nek ndelok sepatu, kira mung tak nggo sepatu. Sepatu nek tak gawe pot iso ora ya kira-kira. Ya bisa juga gitu. Sing marake sepatu kudu dienggo itu sepatu ngombalang kiri oleh ora ya kena juga gitu. Ini maksud saya, how can you think all the time out of the box dan yang paling penting kuwi menjawab sebuah tuntutan dunia. Kan yang paling penting itu kan kalau kita kan saya social entrepreneur ya, saya itu kan pengusaha sosial. Maksudnya bagaimana menyelesaikan masalah sosial dengan apa entrepreneur, which my skill is storytelling gitu. Nah, salah satu permasalahan yang saya lihat di Asia Tenggara itu adalah what unified us. Apa sih yang menyatukan kita semua di Asia Tenggara itu apa? Ya part of it menurut saya ritual haji. Part of it gitu. Nah, karena untuk itu kan itu konsep ya, konsep yang abstrak ya. Nah, konsep abstrak itu kan harus diturunkan menjadi sebuah sebuah kisah nyata. Nah, untuk kisah nyata ya story, uang. Nah, makanya saya riset kiri kanan, golek cerita ngarung-ngarung ngobrol karo wong kalor ngidul ketemu ki bapak aku mau. Wih. Nah, satu hal kemudian kita abstrak, jadi sejarahnya itu abstrak dulu, kemudian diturunkan menjadi sebuah story. Nah, ketika story kudu ana wonge kan harus ada orangnya. Nah, orangnya itu harus kita deketin. Nanti lalah was tak cedhaki kowe sarep mangkat kuwi. Wah, Mas kok mun ajeng mangkat niki pripun ngono. Wah, ngene wae Pak. Sampeyan nek bakul bubur pinten dino nyebutin angka. Biyen nek sing modali aku wae Pak. Jadi bubur itu yang bayari kita. Kemudian bayari kita, ya tapi di-charge sebagai bagian dari production. Di-charge sebagai bagian dari production. Nah, terus kemudian ada itu. Nah, terus kemudian saya ngontak organ. Ya itu kemudian ya jadi seperti itu. Tadi intinya nek ide dari mana? Ide itu kan gampang Mas. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nek ra iso duwe idene dhewe njilih idene wong liya. Gampang toh. Ide itu kan ngono kuwi, Pak. Kayak misalnya kenapa saya bikin yayasan literasi desa tumbuh. Tiap setiap tahun itu kan saya pulang ke ke keluarga saya. Keluarga aku Bali kan liburan ya. Jadi kalau di luar negeri itu kan saya ada namanya summer holiday gitu. Jadi prei rong sasi full itu berjalan. Datang pertama sekali di situ saya lihat tuh akses untuk buku itu wah I'm do something harus bikin sesuatu itu. Akhirnya saya ngumpulin teman-teman saya yang di teman-teman anak saya yang di sekolah internasional di sini. Saya tanya, lu punya buku nggak yang bisa didonasikan? Akhirnya mereka mendonasikan. Nah itu penting gitu. Ketika ada ide cari partner. Siapa sih yang mau bantuin gitu. Nah sebetulnya tinggal ngomong aja, ternyata gelem kayak ini. Nah ketika ada di situ, nah ketika sudah bawa buku saya bikin perpustakaan. Nah kalau perpustakaan doang itu kan gampang. Ya bukan gampang juga. Nggak fisik itu kan paling gampang. Yang saya itu kan ekosistem. Nah, maka saya bikin ekosistemnya, minta teman-teman volunteer, mahasiswa pada datang. Nek mau datang mau cotok kuwi ya ora cukup kudu storytellingnya. Nah, storytellingnya yang bagus apa? Nanti dipakai sosial medianya. Jadi teman-teman nanti buka di situ di IG literasi desa tumbuh gitu. Nah, di sini nanti sampai buka. Atau aku naik promo ya aku rapi naik promo nongkrong. Nanti sampai buka. Itu aku ngumpulin gue Mas, jadi ngumpulin orang lagi-lagi kembali kepada storytelling, kemampuan bercerita gitu. Itu kan sebenarnya dasar mendasar manusia, kehidupan manusia itu selain makan, minum dan apa itu berhubungan badan biologis. Wih, apa wih kan dongeng. Kenapa sih kita ngumpul? Nah, kan gosip. Gosip itu makanya kalau mau sampean hidup sampean itu nyaman, pinter-pinterlah gosip gitu. Sampai pinter gosip, terus engko golek sing tuku gosipmu kuwi. Mes bisnis yang ra tau entek kuwi. Bisnis gosip. Wes. Nah, jadi kira-kira alasan nanti itu jadi ora
Kalau mereng merotua angel, ra kanggo gawe things box. Indonesia itu bahasa Indonesia itu menjadi bahasa dominan Malaysia, Malaysia, Singapura, bahkan Brunei. Kalau sampai nanti salah programnya Mas Dipa kalau boleh itu wajib mahasiswa punya paspor kan, terus nanti sampai terbang aja ke Malaysia, terus tekan bandaranya Nguyuh Bali. Nah, tapi dari situ nanti sebentar aja dengerin radio-radio yang ada di Malaysia. Hampir semua ada lagu di Indonesia. Nah, lagu ini Indonesia. Nah, lagu ini. Nah, kalau kita bisa bermain dari aspek itu, I think UMS or you and all this team has something to offer more than just merely sinau bahasa Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Oke, 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 oke. Loh, ini alhamdulillah kan ketemu aku yang ngelak udah gelem tekan loh, Pak. Ya alhamdulillah udah. Tanya ini, Wah, ini itu ada yang tanya di chat itu. waduh, ana sing izin bareng. Mau ngomong wae, Mas? Ini kultur di kami begitu, Pak. Nah, jadi kultur di kami itu saya juga agak risih. Bertanya itu pakai diksi izin bertanya begitu. Bapaknya militer iki kita iki. Mas aku biar ini reformasi medon nantang militer. Saya kok sama ini sekong ini. Silakan Monggo. yang bertanya pakai mikrofon. Assalamualaikum Pak Uda. Wes, pinter tenang. Ini iki yo. Sama iki. Perkenalkan nama saya Ilham. Ora ketok Mas raimu, Mas. Lagi dasar iki. Hah? Oh, apa Ya, Pak. pulsane angel nek nganggo Ya, takutnya apa kok. ngedown sinyalnya jadinya nge-lag. Oh ya wes, wes. Aku paham negara berkembang suwe Pak. Aku lanang negara berkembang. Pak tani Mas, apa? Berapa? Aku bisa memahami, aku berempati Mas Dipa. Ini bukan Oke, bukan ngenyek, ini berempati aku. syukurlah. Monggo. Mas, monggo Mas. Eh, saya ingin bertanya, alasan Pak Huda itu memilih atau menjadikan kisah tertentu untuk dijadikan dokumenter, alasannya itu apakah hanya karena tadi yang dikatakan Pak Huda, hanya karena menggetarkan hati, atau adakah alasan yang lain untuk uh, menjadikan kisah itu menjadi dokumenter, Pak? Wah, that's very good question. Wah, mereka pinter Mas Dipa. Oke, satu. Alasan kenapa dokumenter? Sebetulnya sebagai seorang jurnalis itu salah satu doktrin utama dari jurnalisme itu adalah voice the voiceless. Kamu harus berani menyuarakan orang-orang yang nggak punya platform untuk bersuara. Nah, bapak-bapak ini kan nggak punya platform untuk bersuara dan itu mewakili jutaan orang Indonesia. Misalnya, bagaimana kesombongan perbankan. Oh, mengatasi wong ngojek ya dan njaluk nabung iki sing mbak-mbak sing ngono ngarepan ayu-ayu kuwi mau sing CS kuwi mau. Ngomong iki mau tukang ngojek lho Pak ra iso daftar. Nah, itu kan menunjukkan. Lho itu tenan kuwi Mas. That is the story why I want to do this. Jadi voice the voiceless. Kita itu kan sering sok ngenteng ke wong liya, lah wong tukang ngecek wong bakur bubur arep napa apa RKJ gitu. And that is itu satu. Jadi voice the voiceless. Kedua, ketika saya mengangkat cerita orang-orang ini 15 tahun dia itu nabung, gak mau duitnya mau petang ngojek mau petang loh Mas. Tuku bakal bubur ini mau 5.000 10.000 sudah mati-matian nabung. Kadang itu pelaksanaan dari Kemenak itu jelek itu, sehingga kadang bermasalah kiri kanan. I want to say, look, these people, orang-orang yang kamu layani itu tidak semuanya punya duit dan mereka udah kerja sedasat itu. Ya kita harus melayani dengan baik. Kira-kira itu sih sebetulnya semangatnya. Jadi kenapa saya selalu memilih karakter itu. Jadi kalau bercerita itu prinsipnya 4 saya itu. Hal pertama itu adalah honest. Kita harus jujur. Ojo ngapusi. Ceritanya kudu nyata, jujur. Yang kedua, autentik. Real dia kuwi. Ora digawe-gawe. Kan wong ya ono tenan, parani ya ono, ya gaji kuwi bapak kuwi tukang ojek ya bakul luar tenan. Terus kemudian kita yang sebagai bikin film, integrity. You believe what you say what you believe. Saya selalu percaya, Mas Iba itu ngerti. Hati saya itu selalu merasa lebih dekat atau menjadi manusia, menjadi seutuhnya. Itu nek ketemu orang-orang yang marginalized, orang-orang yang terpinggirkan. Al-mustad'afin, itu orang yang dipinggirkan gitu. Nah, Bapak ini suara yang dipinggirkan. Yang terakhir itu love, cinta.
Cinta itu harapan. Nothing powerful in this world more than hope. The power of hope. Kekuatan harapan itu loh. Jadi kira-kira ngono ya Mas ya. Jadi sampean ya rasa minder Mas nek mesti nang bahasa Indonesia apa. Gusti Allah sing bales engko. Iya, iya. Lihat nih. Ada lagi? Sudah ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan sedikit. Ada lagi? Ada lagi? Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ceritanya ini nanti mau. Ada pertanyaan? Mas sampean enak ya Mas mulang kayak gini murid anteng-anteng ini. Enak banget tuh sampean. Malah kalau saya malah Aku ini, ya gelem aku mulang kok ngene iki ndang ke Bali terus bayaran enak banget ya. udah, malah saya begini, ini sebelum Iya, iya, iya. dilanjutkan ya. Iya, iya. Ini sebenarnya saya menyentil ke teman-teman mahasiswa ya. Iya. Kalau kita perhatikan tadi di desktopnya Pak Huda itu banyak sekali draft tulisan dan Oh, file yang sedang dibaca. Ya kan? Banyak sekali, termasuk folder-folder. Lain dari itu Pak Huda tadi juga cerita sering dolan untuk nyari bahan, gosip untuk nyari bahan. Ini kan sangat bisa kita contoh. Jadi kalau kita selama ini masih mendapati komputer pangku kita, laptop kita masih kosongan. Kan pertanyaan begini, laptopnya itu buat apa? Hanya untuk ngerjakan tugas. Lalu membuat draft tulisan itu di mana? Nah, sekali jadi selesai. Kan itu tidak seperti yang bisa kita contoh dari Pak Huda. Wes Lain yo dari itu, lain dari itu juga ini masalah tadi. Kita itu kan sering dolan-dolan tanpa tujuan. Ya paling tujuannya jagong apa golek wedang gitu. Tapi yang Pak Uda lakukan dan saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, Pak Uda ini ya istilahnya kalau anu itu rotok rotok mokil. Kenapa? Sering dolan-dolan itu sebenarnya nyari bahan. Nanti ya kita itu dolan-dolan ini sekadar senang-senang. Pak Uda itu menggali apa yang bisa dia gali dari teman-teman bicaranya. Nah ini kepukilan yang positif kan, ada kepukilan yang tidak baik. Ini kepukilan yang positif. Jadi mancing sesuatu, terus ikut misalnya ada teman-teman yang ngumpul-ngumpul ngomong apa, justru untuk diamati tadi di ATM tadi, amati tiru modifikasi, ada ide yang kira-kira bisa dikembangkan. Nah ini bisa jadi sesuatu yang kita contoh ya. Jadi dolan main itu tanda petik ya di dalam otak kita, oh ya aku dolan seneng-seneng, tapi ya ono bahan nanti tak kembangkan. Jadi dolan tidak masif gitu, tapi sudah ada niat ingsun, aku dolan tapi sekalian golek bahan. Ya ono dieksekusi kan begitu. Begitu mungkin Pak juga Uda. catatan ya. Kadang kalau kita jalan, betul kata Mas Hiba tadi, Pak Dokter Hiba tadi, kalau misalnya saya jalan gitu, memang saya catat draft-draft kecil-kecil itu karena kita nggak tahu nanti di titik mana kita ini akan berguna. Memang karena memang itu mendasarkan diri. Kan ada Ali radhiyallahu anhu kan selalu mengatakan gini, al ilmu yahrusuka wa la tahtisuhu. Ilmu itu yahrusuka menjagamu, wal mal harta kamu yang menjaganya. Sekarang kan mobilnya Mas Dipa kan baru. Orang mobilnya Dipa Mas baru, kok ditilik wah sing rempet sapa iki sapa. Karena harta itu menjaga. Oleh aku di mana aku dari nulis ngene sama orang toilet yang bayar orang diskusi yang bayar. Kira-kira yang maksud saya itu when you have the knowledge you focus on the knowledge itu the rest will history gitu. I will help you travel many places ya itu mau share bertutur storytelling. Ada lagi ya? Ya Mas Ilham wes pas dong. Mungkin saya ingin tanya lagi Pak mengenai penulisan kita. Boleh. Ya, kalau dalam menulis cerita untuk berita ataupun untuk film dokumenter itu
apa saja yang perlu kita highlight supaya menarik bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk pembaca atau penonton seperti itu, Pak. That's very good question. Sampean pernah selfie belum Mas Ilham? Pernah, Pak. Oke. Nah, selfie wong ngakehi coba jenenge? Wifi ya? Apa? Oh ya, ya, ya. Nah, ini misalnya gini, misalnya sampean itu foto bareng karo wong sak kelas iki wong berapa iki wong 14, wong 19. Ketika kita foto bareng, selesai, foto dikirim ke handphone sampean, apa yang pertama kali sampean lakukan? Mencari yang bagus. Bukan, nek ndelok foto bareng-bareng itu pertama kali yang didelok apa? Ya diri kita. Orang, Pak. Orang. Ya, bukan dirimu. Aku mau kita Oh, piye ngono. Guyu apa ora, rambutku rapi apa ora, cocok apa ora, bener ya? benar. Nah, semua orang itu kalau lihat itu kalau screen apa itu namanya apa saya foto pertama kali lihatlah posisi dia itu di mana. Posisi kita itu di mana? You see? So if you want to tell the story, kalau kamu itu mau bercerita, itu harus mulai pertama kali banget itu adalah you have to understand the audience. Lu mau ngomong apa dan cerita apa sih, aspek apa aja yang audiens itu bisa relate ke lu gitu. Kalau nggak ada relate-nya sama saya, misalnya ya, tadi kan Pak Dipa sudah menjelaskan, oh saya itu ngomongnya di terorisme gitu Mas. Tapi kalau saya lihat film-film saya, itu kan nggak pernah ngomong terorisme. Tapi saya ngomongin misalnya film Jihad Selfie, itu kisah Akbar yang Akbar anak-anak umur 14 tahun yang dua temannya gabung ke ISIS, memutuskan nggak berangkat karena dia ingat nasihat ibunya. Siapa sih yang nggak pernah kangen sama ibu? Misalnya kayak gitu. Di sini tadi kayak misalnya ceritanya gitu. Siapa sih yang nggak pernah dientengin wong liya? Dientengin tapi bapak yang mau kan. Jadi when you must find harus kita cari sebuah angle kita. Audience itu bisa relate gitu loh Mas. Itu cara pertama. Soalnya kalau nggak bisa relate ya itu orang nggak bisa nggak mau beli, nggak mau ngapain sih lu kayak gitu. Gitu Mas. Jadi kekuatan dongeng itu memang salah satu yang harus dilatihkan terus-menerus cerita. Bedakan antara ceramahnya apa itu dosen-dosen kalian atau pengajian-pengajian itu kan sebut tentang apa itu ngajari gitu. Tapi kalau ceramahnya storytellingnya tradisi barat ya atau storytelling secara umum ya dalam Al-Qur'an pun juga. Kalau kenapa orang masih baca Quran terus-terusan ya karena kita bisa relate dari apa yang ada di Al-Qur'an itu. Benar nggak? And that's relatability is the key. How can you tell a story that people can relate to you? Relatability ya. Relatability, relate, kudu relate. Nera Ya, relate, ya, ya, dua ya. angel. Iya, iya, iya. Kata kuncinya itu ya. Iya, relate. Dan relate ini sebetulnya kenapa saya perlu dokter gitu ya. Itu sebetulnya hanya ingin membuktikan pada teman-teman kampus yang menyebalkan itu bahwa kalau 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 ketemu aktivis ini kita mau aktivis kok ya. Kudu duwe dokter. Kuwi nyebelin sebenarnya aku nggak perlu dokter itu aku sebetulnya. Ya Mas itu Mas Dipa kan juga paham. Bahkan sampai tingkat ekstrim. Aku ki wisuda era teko loh. Karena saya sebenarnya nggak perlu itu sekolah kalau kuwi. Tenan kuwi wisuda dokter ya aku ora teko. Aku ora teko. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi Tapi masuk bener Pak Uda, di kultur kita memang seperti itu. Jadi kadang ya tadi yang dilihat gelarnya, padahal kadang mohon maaf upgrade ilmunya tidak ada, ilmunya kadang juga ngawur. Ini memang kultur kita ya. Jadi tidak melihat kualitas seseorang gitu, tapi yang dilihat tuh tadi emblem-emblemnya itu. ya wes apa bang. Kalau saya semakin orang Indonesia begitu itu aku semakin senang. Jadi alhamdulillah saya masih bisa bermanuver gitu. Loh, semakin beneran aku mas. Kalau saya kan karena saya itu fungsinya kan sebagai social entrepreneur ya. Social Ya, entrepreneur job itu adalah the more social problem I see, the better. ya, 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 benar. Dan saya senang lagi ketemu teman-teman mahasiswa dosen-dosen yang obsesinya Scopus itu. Jadi perubahan sosial itu nggak akan jarang terjadi dengan genuine. Tapi karena Indonesia itu punya magnitude besaran orang ya. Jadi ya masalah itu gitu. Makanya aku senang sebetulnya selalu senang kalau diminta untuk sharing kayak begini. Ada lagi selain Mas Ilham? Kalau enggak kuliah kita tutup dan selesai.
Pak, saya Waduh, izin bertanya. waduh, Naurunisa gelem tekon akhirnya. Kayak gini nanti dong. Ah, Sebenarnya ini mungkin lebih mau bertanya mengenai pengalaman Pak Huda sih, Pak. Untuk pertama kali Pak Huda membuat berita atau meliput berita itu apa nih, Pak? Apa yang diberitakan? Pengalaman bertanya sih, Pak. Karena kan saya kan juga tertarik dengan dunia jurnalistik. Jadi mau tahu aja pengalamannya gimana gitu. Biar untuk memotivasi dan ya gimana ya, Pak? Gitu Pak. Oke, matur nuwun. Saya panggilnya siapa itu? Naura, Nisa, atau Azza? Naura, Pak. Tuh, Naura. Kak Naura itu. Tuh, kamu kuliah we karo anakku kuwi. Nah, oke, Mbak Naura. Sebuah proses kemampuan mengambil apa ya, mengambil karakter itu tuh sebetulnya jam terbang, Mbak. Jadi dari sejak di pondok itu memang saya itu senenganin dongeng gitu. Jadi senenganin dongeng, bahasa saya itu juga dalang gitu loh. So I'm so obsessed gitu. Oh, iso juga deh wong cerita ngono ya sing gatek kayak ngono. Nah, jadi dulu ketika saya liputan pertama kali di pondok ya juga masih cerita-cerita biasa gitu. Nah, tapi lama-lama nanti juga sampean akan menemukan gaya tersendiri gitu. Kalau saya menurutku nanti sesuai dengan Mbak Nora aja, keep writing, keep doing journalism along the way you will find lah. Jangan pernah jangan pernah melihat bahwa wah kok elek ngono ya ora mungkin. Elek itu kan subjektif loh, Mbak. Relatif ngono loh, Mbak. Elek buat seperti saya nyun sewu, saya bukan seperti saya tuh nggak bisa kayak Mas Dipa gitu jadi dosen. Daftar di tenanan Mas Dipa. Aku daftar dosen nong di wae di Indonesia pasti ditolak. Loh, kok Kenapa? bisa Pak udah? Loh, karena kan nggak linear. Oh iya 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 benar Orang benar. Indonesia ini alhamdulillah senengnya linear. Jadi kayak aku kuwi ra payu, padahal ilmu saya iki ra ono sing linear. Kehidupan itu nggak ada yang linear karena mereka nggak pernah makan citatos. Oh, Ngerti? di Monash itu juga ada ya, yang Pak siapa itu satu sampai S3-nya juga nggak linear ya. Mili si Sinten Mili. Ya nggak tahu lah, bah oke lah sing ngono-ngono kuwi. Mbak Nora ngerti ini tagline-nya citatos nggak? Oh, life is never flat ya. Ya, life is never flat. Coba rata makan citatos di urip sih di Indonesia kita. Coba cari di Google aja tuh. Life is never flat. Realita hidup itu nggak pernah linear. Tapi alhamdulillah pendidikan di Indonesia itu obsesinya linear. Jadi kayak Mas Diba, kalau saya kok ora gelem mulang nang Indonesia, aku iki bukan ora gelem Mas, ra payu. Karena aku nggak linear. Sastra Arab, komunikasi, HI iki apa? Mencolor-mencolor. Sekarang walaupun saya di HI, nggak film malahan, no piye jal. Loh, loh kan terlalu lurus, Pak. Iya 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 iya. Kalau sampean nggak lurus, itu nggak payu di satu tempat itu bukan berarti kalau sampean nanti Mbak Nisa itu nulis nggak laku di satu tempat itu jangan patah hati. Itu mungkin mungkin bukan pasarnya, Mbak. Oh Kayak gitu. aku itu ditolak iki oke loh, Mbak. Tenan kuwi. Ditolak iki oke. Tapi ora apa-apa saya itu. Sebetulnya saya bukan dosennya yang saya senang. Saya sebetulnya senang sharingnya gitu. Iya iya. Sharing ya, ora dosennya gitu. Dokter, profesor itu hanya follow up aja. Tapi I love the idea of to see other people growing gitu. Oh. I like to see other people growing. Jadi nanti kalau lihat tim saya itu mesti wong susah biasa nih. Yang bikin film tadi nanti coba di share itu namanya produser saya itu namanya Mbak Ani Emma. Mbak Ani Emma aku mbiyen mung pembantu kuwi. Mung pembantu nang Hong Kong. Sekolah meneh terus dia ngambil ekonomi belajar film ngasih pemenang Piala Citra. Sakit ke Australia itu 2 kali. Terus kemudian wakil yang bikin film ini dia yang bikin film All Access to Rosa itu layar lebar. Kita juga sedang diskusi layar lebar. Padahal All access to Rosa. All Access to Rosa, film layar lebar itu. Wih. Loh kita bikin itu. Kita aja jenengku Nur Huda Ismail ini melakukannya karo Rosa aku gitu. Nah untuk ukuran Indonesia kan artis yang apik gitu. Padahal aku bagiku bukan Rosanya itu sebetulnya. Bukan Oh. artis Rosanya, tapi bagaimana kemampuan Rosa ketika itu bounce back gitu. Nah, saya kan selalu senang cerita itu transformatif gitu. Wongnya piye, bagaimana orang itu bounce back gitu, bagaimana orang itu balik meneh nek berjatuh itu piye caranya. I love that kind of story. Kalau saya boleh anu itu Pak Huda itu ada dua.
Yang Apa? model transformatif tadi, seperti anu tadi yang siapa yang jihad tadi balik lagi. Terus yang kedua tadi dari cerita Pak Huda ini Pak Huda itu suka anu ya memproduksi sesuatu yang menurut saya ya bisa berpotensi untuk membuat perubahan sosial dan ini penting ya bagus sekali kan yang tadi Pak Huda bilang itu pejabat-pejabat di Kemenak itu harusnya tahu ini dan itu terus nanti sistemnya harusnya begini begitu kan berarti itu kan ada pesan yang luar biasa. Yes, Nah true. ini Very untuk true. teman-teman itu mungkin juga perlu seperti itu nggih. Maksudnya tidak hanya sekedar menghasilkan tetapi ada pesan yang besar itu loh. Betul. Ya kira-kira memang kayak begitu. Kan kata Buya Hamka itu kan kalau nek mangan ya sapi ya mangan, nek turu kewan ya turu. Yang mengucapkan kita kan nggak gitu. Cari kutipannya Buya Hamka tentang itu. What make us different itu adalah we give apa itu God give us brain gitu mah. Allah memberi kita anugerah pemikiran untuk bisa berbuat untuk orang lain. Ini menyambung pertanyaan Mbak Nora tadi. Jadi dulu Pak Huda itu waktu awal terjun di dunia kan jadi kontributor beberapa surat kabar. Itu awal-awal ya memang ikut seperti lembaga pers mahasiswa atau bagaimana Pak? Ya tampaknya bukan sejak SMA malahan aku sebenarnya Oh sejak. malahan. Makanya kalau nanti di Ngeruki itu ada bukti-bukti dulu sejak SMA nya nggak meding lah nggak wiki. Memang selalu senang begitu sejak dulu. Jadi Oh kayak gitu. seperti saya sekarang itu apa ya like a fish in the water gitu. Jadi aku nggak merasa kerja, aku nggak pernah merasa kayak nek wong nulis kangelan, aku nggak kerasa nulis kangelan mas. Natural ya. Natural aja, mung dongeng wae. Ya sampean kan lihat sendiri aku mah. Saya tuh hampir nulis itu ya sebulan minimal 2-3 tulisan mesti ono. Masya Allah. Ya orang aku kan masalah aku mah, tapi biasa aja gitu. Biasa karena terbiasa Pak. Ini teman-teman ini juga perlu di Ya ora apa-apa, sapa ngerti pengen jadi ibu muda ya ora perlu ya Nora ya. Ada lagi mau tekon? Kalau saya boleh pesen ya, selain bahasa bahasa Indonesia itu kan sebenarnya potensinya besar, itu tadi storytelling. Masih terlalu kalau saya setahun itu mesti 2 kali ke Jepang. Nah di Jepang itu yang aku selalu senang di Jepang itu sebenarnya melaku-melaku di setiap desa nih. Nah benar kata Mas Cipa itu. Kudu memang kudu melaku-laku. Tapi yang paling tak senangi di Jepang itu setiap desa itu mengcrafting ceritanya sendiri-sendiri terus kemudian dibikinkan kayak bisa jadi manga lah, terus kemudian yang kisahnya yang sampai dibikin film Richard Gere itu kan kisah-kisah itu dikelompok ke. Lah Indonesia itu bak kisah loh, bak cerita. Nah itu kalau kita crafting dan bahkan kan kemudian sekarang industri bercerita itu kan luar biasa. Kemarin dunia animasi kita kan gempar itu. Sing nonton nasi 10 juta uang ya. Coba film animasi itu loh. Iya iya. 10 juta uang, kuwi berarti batine kuwi berapa? 100 M kuwi. 200 M. 100 yang 100. Karena 10%. Ya ini mung dongeng loh kuwi. Jadi jangan pernah minder nang bahasa Indonesia terus kue kalah karo wong kedokteran ngono. Ini tergantung kue bakule nang ndi. Tergantung bakulnya di mana itu. Kita kemana itu. Is how we can tell the story. Jadi kalau orang lain pasar mengotak-ngotak diri kita gitu nggak usah ikutin apa kata pasar gitu. Kayak aku dulu apa itu sastra Arab UIN gitu kan ya kudune kan boleh pitik karo ndungani to kuwi. Loh, jadi kuwi tenan kuwi Pak. Membayangkan kalau sekarang itu. Kalau saya juga nggak pernah membayangkan jadi pengamat teroris atau ini kan nggak itu orang lain. Tapi pekerjaan saya sesungguhnya itu telling story, different story. Nah, kalau kemudian kita bungkus dalam kajian akademis, ya dalam kajian saya itu ya mesti postkolonial, cerita-cerita yang tidak melulu barat gitu. To give voice to those voiceless ya. Nah, kira-kira ngono. Wes, cukup. Rano sing tekan ya. Kelihatannya tadi di ada bagian film mau ditunjukkan Pak Huda kelihatannya. Oh ya, wes, lanjut ya. Ya, tadi kan udah ini. Nah, lanjut. Ini lagi ya, ini contohnya. Kali Pak Slamet ngaturaken sugeng tindak dumateng ugi dari hati kali Pak Slamet mugi-mugi diparingi kelancaran kesehatan dugi mriku
saged njalanaken rukun lan wajib haji kanthi lancar. Mboten yo diparingi sehat kundur teng Wonosobo kedah dados haji yang mabrur. Yang suka ojek bisa. Iya. Mereka itu curhat-curhatan. Boleh nggak sih kalau saya itu mau naik haji? Saya dulu juga kuliah saja, bapak dan ibu saja sampai mereka bekerja keras untuk menyekolahkan saya. Terus dia bilangnya ada, insya Allah ada. Suatu saat nanti kalau kita sudah ada niatan, nanti pasti ada gitu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Per hari ya, induk saya, Pak Luk saya, jadi insya Allah menunaikan ibadah haji dan perasaan saya terutama ya bahagia mengingat perjuangan beliau begitu luar biasa. Wa ulaika humul Orang tua saya bisa menjadi teladan bagi tetangga-tetangga semua, menjadi inspirasi karena perjuangan yang luar biasa. Bisa sampai ke sana tidak harus dari orang yang kaya raya mendapatkan harta yang melimpah, tapi perjuangan dan doa juga panggilan dari Allah itu yang bisa membawa orang tua saya ke sana. Ya. Oke, sampean tunjukkan di sini ya. Tadi ada pertanyaan, gimana sih kalau bercerita? Ya kalau bercerita, kalau bisa itu, you have to show emotion. Emotion is the key. Sebetulnya kalau kita itu yang ini nggak hanya di kita, di hampir semua bisnis itu. Social change, perubahan sosial, apapun aja, it's not about intellectual, it's about emotion. Emosi, jadi kalau kita mau bikin misalnya nggak kegiatan bareng gitu. Masalah itu bukan wong-wong itu orang ngerti. Masalah itu emosi. Yo iri-irian lah, rapenak-penaan lah, ngono-ngono kuwi. And that is always the problem. So when you tell the story, use emotion, aspek emosinya. Tadi sampean tergetar nggak lihat kayak gitu tadi? Kan tergetar atau misalnya ingat sewang ojek loh, duitnya sakmono wong-wong don desa dienteng ke wong bang dek teko do ngaji anake. So you have to capture that emotion. Ya sampean ndelok itu cepet itu, tapi prosesnya itu suwi Mas Ilham. Golek karakter bapake rung mesti gelem, karakter ibuke, nunggu pas do pengajian. Ini angel kuwi Mas. Mula timku nyambut gawe karo aku ya mumet Mas. Timku kuwi mumet lagi. Karena ideku itu aneh-aneh. Tapi setelah jadi gini kan mereka seneng, namanya kan muncul di TV Singapura. Dan yang hampir-hampir yang bareng sama saya itu rata-rata insya Allah kastanya itu naik. Ada yang dulu umur 21 sih, ada yang ikut sama aku si Unesa itu. Tak tarik sampai master ke Inggris, sekarang baru ngambil PhD di Belanda. Terus ada yang lulusan Inggris, macam-macam lah. Rata-rata tak sekolah gitu. Karena saya itu paham ngapusi donor. Gitu. Logika narasi londo-londo sing marake seneng ya apa ya ngerti aku. Bener nggak Mas Diba? Itu tapi kan sampai pada makom, waduh, sampai seperti itu kan prosesnya juga. Wah ini juga untuk teman-teman mahasiswa bahwa untuk sampai naik level makom dan sebagainya itu butuh proses. Ya, Dan itu ya mesti saya yakin Pak Huda ini pasti di dalam proses itu ya ada loro lopo, ada duka, suka dukanya, ya. Ya oke no, Pak. Salah satu duka yang terbesar kalau sampai milih jadi bukan pekerja tetap. Kalau itu salah satunya angel golek moro tuwa kuwi mau. Ya tak cerita niki beneran iki ana bojoku. Jadi ketika saya lulus dari Inggris itu, saya dapat British Evening Scholarship ya. Jadi British sebenarnya riset saya kan di Irlandia Utara. Nah di Irlandia Utara itu ada Kristen Katolik itu berperang 700 tahun. Tapi ada sebuah LSM kecil yang menolong mereka untuk untuk memulai hidup baru. Terus saya dapat Icon Epiphany, aku udah ide. Bali aku tak gawe lah. Nah, orang ngerti kan caranya gawe kok ngono piye. 2008 saya bikin itu sebelum ada BNPT.
Saya bikin upaya itu terus mendorong orang-orang itu gawe warung. Lulusan Inggris gawe warung lah aku ki Medan. Tapi orang Oh, sekarang ya, 60 dari ya. heeh. Nah, aku gawe ngono kuwi. Nah, akhirnya kan saya jatuh cinta nih sama dosen Undip ini. Nah, waktu ngelamar ditekoni sama sudah punya pekerjaan tetap enggak? Ngedek ASN aku dong tuh. Saya tuh freelance aja, banyak free-nya kakek orang online nih. Jadi freelance gitu. Nah, terus freelance, jadi saya punya pekerjaan tetap enggak? Saya jawab, oh insya Allah saya akan tetap bekerja gitu. Ditanya lagi, pemasukannya tetap enggak? Ya, insya Allah tetap ada pemasukan. Ya, itu salah satu loro-lorone begitu. Terus dianggap sebagai mata-mata, dianggap sebagai ini oh, biasa ngono kuwi. Oh, pernah dianggap mata-mata pernah? Ya yo yo misalnya kan ya saya tersinggung sama anak-anak nguruki wah dibayari BNPT karo Densus gitu. Loh, saya itu ya tersinggung karena kok mereka sing bayari, wah aku sing bayari mereka ya malah. Mereka itu honor. Saya tersinggungnya bukan dibayarin nih, wong sing golek ke duitnya aku ya. Ya kembali ke diskusi kita tadi. Jadi ya memang betul kata Pak Dr. Dipa tadi, prosesnya itu yang harus dilalui. Nanti sambil lihat di YouTube itu apa di YouTube di apa itu di Google itu kata-katanya Charlie Chaplin. Charlie Chaplin itu selalu bilang gini, life is tragedy in the apa itu ketika kita mengalaminya. Hidup itu tragedi, tragedi banget lah. Hidup itu tragedi dan komedi lah. Kalau kita sedang mengalaminya itu ya tragedi. Tapi nek wis lungguh pena untuk membayangkan, menceritakannya dia menjadi apa humor. Kita bisa menertawakan penderitaan-penderitaan kita gitu. So kalau sekarang sampean itu yang masih nom, ini kan masih do nom-nom kan ini. Semester berapa lagi Mas? Semester berapa lagi? Semester 6. Oh, semester 6 ya. Berarti umurnya berapa ini? Berapa? Nurah umurmu berapa, Nurah? Wong itu oleh ditekoni umur atau kuwi? Boleh. Pira ra krungu Nurah? Dong. Karena saya gap year, saya tahun ini 23, Pak. Oh, ya 23. Aku biar ya Pak, tahu 23. Ya, 23. Mas Ilham pira, Mas? Sama 23, Pak. Oh ya wis podo lah wi. Mbak Nurah podo wi mriki. Nah, aku oke. Jadi ketika masa-masa muda kayak gitu, perbanyaklah penderitaan gitu loh. Nyobalah hal-hal yang nanti kalau sudah seumuran saya gitu itu bisa merefleksikan. That's the beauty when you are young. You try make a lot of mistakes, banyak bikin salah. Karena only through mistake we can learn. Jadi kalau sampai lihat nanti buka di YouTube itu saya bikin TED Talk, saya ngasih ngomong di TED Talk itu selalu fokusnya itu pada kesalahan. Tim saya itu selalu saya sarankan, it's super okay to see you making mistake gitu. Nggak masalah lu bikin salah. Super oke ya, super oke ya. Super oke lah, lu bikin salah. Tetapi the most important, quickly learn from your mistake. Itulah kalau menurut psikolog itu Stanford menyebutnya dengan istilah growth mindset. Oke. Oke? Mau ngalor ngidul bener tau nek karo aku, wis. Tapi daging ini. Nek ana sing tekon wis wae iki. Ayo. Ana neh. Jadi tadi kembali saya ulangi, ini kan salah satu jenis cara kita telling story, cara kita bercerita itu. Kita punya ide besar tentang pentingnya reintegrasi ASEAN. Kenapa ASEAN itu harus reintegrasi? Karena beberapa wilayah ini HI ya. Jadi saya sebagai seorang HI, itu lihat. Jadi saya orang HI yang berpikirnya itu HI besar banget tentang ASEAN, yaitu istilahnya itu multilateral, istilah hubungan antar negara. Jadi kepakaran saya itu kan multilateral, globalisasi, bagaimana global berpengaruh lokal, lokal berpengaruh global. Itu kan abstrak. ASEAN perlu bersatu, sehingga kita nanti kalau ada konflik, kalau ada masalah-masalah, kita bisa saling diskusi. Itu kan konsep besar ya. Apa yang menyatukan? Tak turunkan lagi menjadi sebuah storytelling. Ada banyak cerita-cerita yang oke. Kenapa story? Ya kita ada share story. Ya Singapura sugih, Malaysia rada sugih meneh, Indonesia ya sugih masalah tapi terus pada sugih kuwi apa sih yang share yang sama? Keinginan haji. Ya kan? Jadi mereka bisa connect tuh. Kalau misalnya connect
misalnya kalau kita hari ini saya ngomong haji, mesti kan ada ceritanya, oh mbahku mbiyen wis tau haji, oh tanggoku wis tau haji, tetanggaku haji ada. Jadi kita bisa connect satu dengan yang lain. Oh korban, itu menjawab pertanyaan Mas Ilham. Kalau mau bikin story yang kayak piye Mas, Bapak? Ya cerita yang orang itu bisa relate. Terus Mbak Naura tadi tekon, Mbak Naura tekon. Kudu mulai ini saya ngopo? Mulai wae Mbak. Mulai aja yang itu dekat di hatimu. Misalnya kalau di sini bikin pertanyaan-pertanyaan yang ramutu, menurut banyak orang ini mutu. Kenapa anak-anak sekarang itu suka glowing? Ya, itu penting gitu kayak. Kenapa daripada beli buku malah beli skincare gitu? Kenapa? Misalnya kalau ngono, ini kan pertanyaan ramutu toh saja deh. Tapi dengan pertanyaan ramutu kuwi sing ada, alhamdulillah sampean punya Pak Dipa itu. Dia senangnya mikirnya abstrak gede-gede gitu pemikiran ini. Tarik dia untuk dalam sebuah pemikiran praktis itu piye. Gitu. Dia itu kan berpikirnya besar, jadi makro. Gramsci ngomong ini, terus iki ngomong ini. Tapi realita uripe iki piye? Jadi ono juga pasar kayak Mas Dipa itu juga ada juga. Nek di Indonesia payu deh. Ini kayak gitu. Jadi Mbak Neni mau tadi kan gambar, kemudian diturunkan lagi Mas Ilham. Jadi saya ini muridku mau loro, Mas Ilham kalau Nisa Elian memang bonus ratotekan soal. Ini tak, aku nggak kayak sampean berdua, yang lain itu hanya footnote aja lah. Cuma jadi gini Mas Hairul, sama Mas Ilham sama Mbak Nuria. Jadi kan tadi gambar besar, kemudian kita turunkan. Nah, ketika kita turunkan itu harus ada story. Story carilah yang relate. Once you get the story, find the character. Carilah karakter. Nah, sekarang mau saya nanya, Mbak Nura itu film terakhir saya main tonton apa Mbak? Mission Impossible, Pak. Very good. That's very good. Ceritanya tentang apa? Siapa? Tom Cruise kan? Ya. Nah, misalnya jadi cerita itu adalah karakternya Tom Cruise. Cerita itu adalah kisah seseorang atau individu atau karakter. Nggak mesti harus orang loh ya. Nanti tak ceritanya yang tidak orang juga ada. Saya bikin cerita yang tidak orang itu senang. Saya cerita tentang the journey of potato gitu. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa apa itu ekonomi itu bergeraknya gimana itu saya tak ikuti potato. Jadi saya bedol dek kuwi saka Wonosobo dibedol terus digowo iki sampai dipangan nang restoran nih. Itu ya potato juga tapi jadi journey-nya itu si karakternya itu Stephen Han sama Han ya, Ethan Han ya. Siapa namanya Mbak Nora? Iya, Pak Ethan. Ya, Ethan Han itu kan dia ada misi. Nah, ketika mencapai misinya itu kan dia akan berusaha terus jatuh bangun sampai kemudian menemukan misinya. Nah, story is about like that. Ketika yang membedakan saya dengan banyak orang ketika membuat film atau karya dan akhirnya insya Allah tetap laku dan ada laku. Orang itu sering nggak cerita itu mau ngelujur nggak lurus nggak. And my story, I try to find karakternya itu naik turun, ditolak sih nong bang. Jadi si bapak mau kan karakternya apa tau? Gambar ke ada iki mau bakul bubur. Akhirnya kita lah mosok bakul bubur tok. Jadi dari ceritanya masa sih bakul bubur karena tukang ojek iso gaji. Nah sing ngaji Pak Dipa wangun dosen UMY. Ngono misalnya itu wangun. Tapi kalau mau bakul bubur sing mendina mau nyek nang ngarep bakul nang ngarep UMY iku lho ngojeki sampean iki lho. Kok ya malah kaji. Nah itu kan satu find the character. Nah karakternya kan ditolak di bank lah. Terus kemudian Islamnya kurang. Itu journey-nya dia sampai nanti di akhir nanti sampai tonton sendiri. Sampai dia itu nanti bisa ngirim foto itu nang Mekah ini ngirim foto ke kita, ngirim foto videonya ya So and itulah yang kemudian dari film inilah yang kemudian karena di sini itu adalah filmnya intinya itu komersial itu ono sing bayari ya akhirnya ditayang itu kan ukuran suksesnya. Tapi ada beberapa gerakan di saya itu yang filmnya itu untuk pendidikan. Jadi saya bikin film itu sekarang itu judulnya Road to Resilience. Itu kisah Febri, seorang pemuda umur 20 tahun itu yang nekat ke Suria ketika ISIS itu untuk pergi ke Suria. Orang kan mikir wong lanang pergi ke Suria itu kan melu ISIS Mbak. Bener kan? Tapi ternyata dia kangen karo ibune. Karena ibune wis mangkat dhisik. Wah, aku kok dhewe buku nang ndi tak goleki ibuke.
Nah, jadi udah beda tau kuwi. Nah, beda terus dia melangkat kuwi golek ibune ngasih ketemu Bali tahun 2017 tak petuk. Dan waktu metuk ya aku masih PSG Mas Dipa. Oh, Nah, ketika di PSG dulu kan salah satu kontrak saya dengan Australian Award itu nggak boleh pergi ke wilayah konflik, ya kan? ada butir itu ya. Ya ada hitam putih nggak boleh pergi di wilayah konflik. Nah, ini masalah kan? Ada masalah nih. Waduh, ini Ya. piye cara nih? Nah, caranya aku gampang ngomong ke Menlu. Aku pasporku ya kudu loro, ra iso siji. Nah, jadi aku tuh mlebu Australia meneh ra ketok pasporku aku tekan Suria. Oke, balik ini ke situ. Nanti kalian mungkin di sesi selanjutnya saya akan cerita pakai film itu gitu. Bagaimana kita menggunakan ini yang film yang ujung ada isu sosialnya, tapi tidak ada untuk engagement. Ya udah ditayang ke uang bayar, TV Surya bayar ke aku, ya kita bisa lah ada logistiknya gitu. Karena kan dibayar dolar, kita transferkan ke rupiah ya ono lah nggak tabungannya bocah-bocah gitu. So that is the key. Any other questions? Senengnya kuliahnya pakai PowerPoint atau mau ngedebus gini ki? Bebas, Pak. Nah, kan aku take on, ada beda-beda. Kalau saya kan biasanya pakai alat, tool, which is itu film, untuk kemudian kalian merefleksikan. Karena cara saya belajar, atau kayak kelas itu kan namanya adult learning gitu. Jadi kalian itu anggap sebagai wong dewasa. Ramelu kelas yang melu mau ngeloro tok, aku kira apa. Orangnya kayak gitu tipe nih. It's not about, to me because I want to learn something also. Nah, itu Pak Uda. Ini memang ada kaitannya dengan kultur ya. Sama juga kan kalau kita dulu waktu di Australia, kadang ada teman yang bukan anggota kelas karena sit in ya. Karena mereka memang punya motivasi untuk belajar sesuatu yang meskipun tidak ada di program dia. Nah, di Indonesia itu mengembangkan semangat untuk belajar hal baru itu memang agak susah. Jadi akhirnya terus harus dipaksa. Rasa nggak wong Indonesia. Ra apa nek ngono kuwi kalau saya alhamdulillah wong Indonesia do kok ngono. Nek aku ngono kuwi, Pak. Sehari sudah bahan. Loh, aku tuh semakin ini apply aku semakin seneng, Pak. Udah seneng lah saya tuh seneng kalau ceritanya. Seneng hari ini kan masalah Indonesia itu levelnya ijazah saya asli ora kan levelnya beda, Pak. Iya, iya. Jangan kan ngomong ASEAN levelnya ijazah iki asli ora. Ya alhamdulillah toh. Saya kayak gitu. Jadi saya masih ada market. Nek kalian do pinter aku ya mumet juga. Iya, iya. Iya. Pripun Mas Dipa, ada lagi? Gak ada pertanyaan? Kelihatannya tidak ada nih. Ya wes, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Mas Dipa Ya. untuk Ya. bersabar dengan orang model nggak jelas kayak saya ini. Tapi sebetulnya insya Allah hasilnya jelas lah kira-kira gitu. Insya Allah ya, insya Allah daging semua ini tadi. Ya, sebenarnya insya Allah hasilnya jelas dan dan karena sebetulnya karena saya itu nggak jelas itu karena memang belum ada referensi sebelumnya. Jadi kalau belum ada referensi sebelumnya itu kan bukan berarti tidak baik gitu loh Mas. Ya kita perlu waktu untuk bisa paham dan makasih buat atau Mas Ilham sama Mbak Norinisa Azra yang mau bertanya dan saya maafkan buat teman-teman yang lain menjadi mahasiswa yang baik dan pendiam gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Gini, Pak Uda. Terima kasih sudah mengisi sesi kali ini Pak Uda. Nanti sebagaimana kalau kemarin nyuwun bantuan itu nanti sampai 7 sesi ya Pak Uda. Ya, siap. Ya, seperti hari ini saja, jadi memang mengalir justru kami akan senang mendapat guyuran ilmu dari Pak Uda. Ilmu yang real tadi yang Pak Uda cerita. Lebih. Bukan memang ini kan kalau seperti tadi Pak Uda ngendiko ya, memang kalau di ruang-ruang kelas di Indonesia itu kan memang terlalu kaku dengan sesuatu yang abstrak. Tapi yang real, yang bisa applicable, terus tadi ada relatability juga itu kan penting. Bisa engage, bisa seeing different perspectives itu kan sesuatu yang mahal itu loh. Lah saya justru dengan berbicara seperti ini itu tidak hanya jangan dilihat wah ini ngano bongbong aku ini bukan
bukan untuk bombong Pak Uda, justru ini saya untuk memancing teman-teman mahasiswa bahwa daging yang tersedia ini itu dicermati untuk jadi inspirasi di dalam tadi apa ya tadi Pak Uda tadi nyinggung ijek nom yo perbanyak penderitaan malah itu tadi kan kesan itu kalimat pikir kesannya loh kok malah perbanyak penderitaan tapi kemudian saya harap teman-teman mahasiswa terus berpikir itu loh kalau saya ini sekarang usia segini itu selalu berada di comfort zone berarti mungkin ada sesuatu yang salah dengan saya kok saya tidak berani mulai menulis meskipun Pak Uda tadi cerita wah awal-awal aku nulis ya banyak mengalami penolakan ora kehitung tapi ya akhirnya sampai di posisi sekarang seperti Charlie Chaplin tadi yang Pak Uda singgung tadi kalau kita sedang mengalami itu seperti tragedi tapi ketika sudah duduk itu seperti komedi kan begitu jadi ya itu jadi memang menginspirasi sekali gitu ya Inspirasi boleh terima kasih Pak Uda Insya Allah nanti Kamis akan seperti ini lagi ya Pak Uda Siap. ya. Mungkin ada kata-kata lain Pak Uda penutupnya Ya, besok yang masuk 2 aja, Ilham sama Nurita. Tunggu nggak apa-apa. Aku soalnya I don't want to waste my time. If you don't ask any question, banyak hal indah dalam hidup kalian yang bisa kalian kerjakan gitu loh. iya Apa gitu, nggak apa-apa. Aku tuh ora-ora tiblas. Aku tuh Kalau saya juga sebenarnya sama Pak Uda kan kita dapat sesuatu dari ya belajar di Australia kan saya tuh kadang menyinggung begini kalau Anda datang cuma untuk setor pantat di kursi terus untuk presensi saja terus uang Anda itu sia-sia orang tua sudah yang saya begitu ya untuk jadi memotivasi gitu ya. Jadi yang lain besok kalau ini masih saya oke, aku seneng masih ada yang bertanya sehingga saya juga make me think bikin bertanya. Besok aku akan mulai itu selalu akan dengan tanya gitu. Any questions gitu. But Anda Google nama saya terus pengen tanya dari saya atau apa mungkin bisa di-share tulisan-tulisan. Ini kan yang saya share itu kan yang terbaru dengan audio video. Besok saya akan share tentang gimana sih nulis opini di sebuah media kayak Kompas gitu. Nanti ya pakai bahasa Inggris juga kalau mau. Masya Allah ya mantap Kira-kira ngono ya. Ya siap Jadi mantap nggak juga. usah khawatir buat yang lain kalau memang nyebelin, boseni gitu ya. Rame lu aku kira apa-apa nganggo banget gitu. Oke. Maturun banget ya. Assalamualaikum. Pak Uda, maturun sangat. Salam buat keluarga nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Pak Uda sudah tidak ada di ruangan ya? Halo? Halo? Sudah tidak ada kan? Nah, jenengan sekarang sudah sadar toh. Ya. Sama saya dan istri saya. Istri saya itu kan kadang ikut ini untuk pelajaran untuk Anda semua. Istri saya itu kan juga kadang ikut kelas luar negeri ya karena istri saya guru bahasa Inggris. Sama. Mereka itu senang kelas itu kalau audiens itu bertanya. Kecuali kalau Anda ya bukan di kelas yang eksklusif seperti ini. Ini kan kelas eksklusif. Prodi bayar mahal supaya Anda itu bisa gain for more istilahnya insight, perspektif, information dan sebagainya. Kalau disia-siakan saya. Jadi bertanyalah yang seperti Pak Dipa singgung ya. Jadi jenengan boleh Google nama beliau, pengalaman beliau itu sangat banyak. Ya tanya macam-macam ya, mungkin tentang film apa gitu. Ya tujuannya kalau saya sih kalau kemarin agak salah mungkin ya untuk menjaga marwah prodi dan universitas. Mungkin akan lebih baik kalau kita semua menempatkannya dalam konteks ya mumpung kesempatan itu ada untuk mencari tambahan ilmu, ya, pengalaman dan sebagainya. Alhamdulillah tadi ada yang bertanya, ya, itu. Yang berikutnya semoga tadi kan jelas toh. Wah kalau jenengan kan aku yo iki bukan curhat bukan. Kan saya juga pernah cerita. Kalau sekarang mahasiswa kemarin ya saya cerita ada kakak tingkat Anda suruh ngedit cuma 1 paragraf 2 paragraf. Wah, angel rakur. Aku sampai getetem itu loh. Saya cerita, saya tuh pernah sekian halaman tuh disilang-silang sama profesor saya. Yora kena nesu, karena saya tahu dia benar, saya memang kudu diarahkan.
Kecuali memang sekali lagi niat kita kuliah itu tidak untuk mencari tambahan ilmu, tidak. Itu di beliau itu tokoh kelas dunia loh. Ngapunten, beda dengan yang saya tadi singgung ya. Buya Sinta Kurniasih yang hanya kelas tanda petik levelnya hanya Australia saja. Pak Nur Huda Ismail sekali lagi kalau dengan Google, dia itu jadi konsultan di Swedia atau di Swiss, di Singapura juga begitu, BNPT berulang kali sering masuk TV kalau urusan teroris. Terus kalau masalah urusan nulis di surat kabar banyak sekali dengan Google ya. Nah, maka dari itu alangkah baiknya nanti untuk yang pertemuan berikutnya ya, ini kan untuk Joko Joko anu ya, perasaan orang yang kita undang sekaligus ya. Tadi yang paling penting itu untuk Anda semua. Kira-kira apa sih yang bisa jenengan sedot dari beliau? Ya, tanyakan. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Ini Pak Dipa, kalau misalkan Pak Dipa kesannya demanding ya, saya akan mengatakan saya memohon pada Anda. Ya, saya merendahkan diri Anda, padahal seharusnya tidak ya. Tapi ini supaya Anda sadar bahwa ya tanda petik memang seperti itu kulturnya. Ya kan? Ya sama kan, sama kalau saya sering misalkan, loh itu ada temennya yang sedang presentasi, mbok diam itu. Anda mungkin tidak percaya kalau di sana Anda langsung diusir, Anda bicara keluar saja di sana. Loh kok kejem banget tuh, katanya negaranya lebih demokratis. Iya, tapi kan ada adab tertentu yang memang harus dia itu. Nah, kita malah kebalik. Ke toilet saja malah izinnya sampai berlapis-lapis. Iya toh, bertanya izinnya ini. Wah, ketemu ciuman sampai ini. Tapi hal-hal yang seharusnya penting malah dilupakan. Ya, itu. Begitu ya Mas dan Mbak semua. Untuk presensi sekali lagi koordinator kelas nanti yang akan ngurus presensi ya. Terus lain dari itu kalau misalkan ada teman nganggur dan lain sebagainya ya yang satu angkatan ya, itu boleh saja nanti masuk di ruang Zoom ini untuk yang pekan depan. Begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pun Pak Yunus, saya tutup ya Pak Yunus. Oke Pak Dipa, ini saya Febri. Pak Yunus Oh baru iya, keluar. iya, iya. Oke, nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.